Aku Fansana Syokabila. Saya Putri Rakesida. Aku Bella Monika. Saya Syafri. Saya Ahmad Suara Saburi. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang akulturasi budaya Islam dan pengaruh-pengaruhnya di Indonesia. Akulturasi budaya Islam. Akulturasi itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada seni tari, seni bangunan, seni sastra, seni rupa, sistem kalender, aksara, wayang, tasawuf, dan tradisi upacara. Di sini ada akulturasi budaya menurut Kojoroningrat. Proses sosial yang timbul karena masuknya unsur budaya asing dan terjadi terus-menerus, sehingga unsur budaya asing secara lambat laun akan diterima dan menjadi bagian dari budaya tersebut. Dan akulturasi budaya Islam. Akulturasi Islam dan budaya di Nusantara terjadi dalam proses cukup panjang dengan mengedepankan kaidah al-adah muhakamah atau adat kebiasaan bisa dijadikan sumber hukum, sehingga lahirlah perpaduan antara budaya lokal dengan nilai-nilai Islam di Nusantara. Ada aspek politik, sosial, pendidikan, sastra, dan bahasa. Seni bangunan, KBBI, seni dan ilmu merancang serta membuat konstruksi bangunan atau metode dan gaya rancangan suatu konstruksi bangunan. Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak merupakan masjid tertua di Pulau Jawa, didirikan oleh Wali Songo. Lokasi masjid berada di pusat kota Demak. Penampilan atap limas piramida masjid ini menunjukkan akidah Islamiyah yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama iman, yang kedua Islam, dan yang ketiga ihsan. Di masjid ini juga terdapat pintu gledek bertuliskan Condro Sengkolo yang berbunyi Nogomula Salirowani dengan makna tahun 1388 Saka atau 1466 Masehi atau 887 Hijriah. Raden Patah bersama Wali Songo mendirikan masjid yang karismatik ini dengan memberi gambar serupa bulus. Ini merupakan Candra Sengkala Mehmet dengan artis Hari Rasunyi Kiblating Gusti yang bermakna tahun 1401 Saka. Lalu di sini juga ada pengaruh seni bangunan terhadap Islam. Seni bangunan zaman perkembangan Islam yang menonjol terutama adalah masjid, menara, dan makam. Beberapa ciri masjid peninggalan masa Islam di Indonesia adalah atapnya berbentuk tumpeng. Tidak ada menara yang berfungsi mengumandangkan azan, terdapat di dekat lapangan atau alun-alun, serta terdapat makam raja-raja. Seni rupa. Seni rupa adalah wujud dari budaya yang berasal dari pemikiran atau perasaan manusia. Kaligrafi berupa makam Malik Ibrahim. Masuknya agama Islam ke Indonesia juga menyebabkan penyebaran aksara Arab di kalangan masyarakat. Pada abad ke-12, muncul kreativitas seni memahat dalam pembuatan kaligrafi dengan berbagai gaya dan ciri khas. Maulana Malik Ibrahim adalah Sunan Gresik dan salah satu anggota Wali Songo yang wafat pada tahun 1419. Pengaruh seni rupa terhadap Islam. Pengaruh Islam terhadap seni rupa di Indonesia meliputi seni kaligrafi dan ornamentik. Kaligrafi sebagai sublimasi dari penghayatan kitab suci Al-Quran, sehingga kaligrafi mempunyai keindahan tersendiri dan karakteristik. Seni kaligrafi ini berkembang sejalan dengan seni ornamentik. Seni tari, sebuah kesenian yang menggunakan gerak tubuh yang dilakukan secara berirama, dilaksanakan pada tempat dan waktu tertentu dengan tujuan sebagai ungkapan perasaan, maksud maupun pikiran. Tari Seudati. Seudati merupakan tari tradisional yang berasal dari Provinsi Aceh. Tari ini dibawakan oleh sekelompok penari laki-laki dengan gerakan khas. Gerakan tarinya energik, semangat, dan diiringi alunan musik dan juga syair. Tarian dilakukan dengan berdiri. Tari Seudati mengandung makna kegigihan, keteguhan, semangat, dan juga jiwa kepahlawanan dari seorang pria Aceh. Tari Seudati berasal dari kata syahadat, yang berarti saksi atau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ada juga yang mengatakan bahwa kata Seudati berasal dari kata seurasi, yang berarti harmonis dan kompak. Pengaruh seni tari terhadap Islam. Seni tari Islam justru merupakan media manusia dalam mengekspresikan nilai-nilai ilahiyah. Seni merupakan ekspresi ruh dan budaya manusia dalam mengungkapkan keindahan. Lalu ada seni sastra. Seni sastra adalah seni yang menampilkan persepsi, ekspresi, gagasan, dan keindahan melalui tulis. Babad adalah suatu karya sastra berbahasa Jawa yang mengisahkan tentang peristiwa bersejarah seperti peperangan dan kepahlawanan. Secara etimologis, babad artinya tebang, buka, riwayat sejarah. Isi cerita babad memang mengandung sejarah, namun tidak selalu mengandung fakta.
Pengaruh seni sastra terhadap Islam. Pengaruh Islam di Indonesia dapat dilihat dari adanya berbagai jenis karya peninggalan karya sastra Islam, seperti hikayat, babat, syair, serta suluk. Pengertian aksara. Aksara adalah sebuah sistem penulisan suatu bahasa dengan menggunakan simbol-simbol atau keseluruhan sistem tulisan. Dan juga ada aksara Arab. Aksara Arab sering dengan kedatangan Islam ke Indonesia, masuk pula unsur budaya berupa huruf atau aksara Arab. Aksara Arab yang dipakai dalam kitab suci agama Islam adalah Al-Quran. Pengaruh aksara terhadap Islam. Abjad atau huruf-huruf Arab sebagai abjad yang digunakan untuk menulis bahasa Arab mulai digunakan di Indonesia. Huruf Arab digunakan di bidang seni ukir. Pengertian sistem penanggalan. Sistem pengorganisasian satuan-satuan waktu untuk tujuan penandaan serta perhitungan waktu dalam jangka panjang. Kalender Hijriah. Kalender Hijriah adalah penanggalan dalam Islam yang terdiri dari 12 bulan dalam setahun, dengan total hari sekitar 354 atau 355 hari. Kalender Hijriah biasanya digunakan umat muslim untuk menentukan tanggal perayaan hari raya besar seperti Ramadan dan Idul Fitri. Pengaruh sistem kalender. Sistem kalender yang diciptakan oleh Sultan Agung. Ia melakukan perubahan nama-nama bulan pada tahun Saka. Bulan Muharram diganti dengan Surah dan Ramadan diganti dengan Pasah. Kalender ini dimulai pada 1 Muharram 1043 Hijriah. Tasawuf. Tasawuf adalah suatu disiplin ilmu yang tumbuh dari pengalaman spiritual kehidupan moralitas yang bersumber dari nilai-nilai Islam. Para ahli ilmu tasawuf pada umumnya membagi tasawuf kepada 3 bagian, yaitu tasawuf falsafi, tasawuf akhlaki, dan tasawuf amali. Berikut adalah beberapa contoh tasawuf. Yang pertama adalah berusaha keras untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang kedua menghiasi diri dengan akhlak terpuji, yang ketiga memperbanyak ibadah di siang dan malam, yang keempat menempuh kehidupan yang sederhana, dan yang terakhir adalah selalu berusaha menjaga diri. Tasawuf karisma wali. Wali sebagai penyebar agama Islam memiliki kelebihan-kelebihan karisma luar biasa yang oleh masyarakat umum disebut sebagai kesaktian. Kelebihan para wali dalam mengajarkan tasawuf merupakan daya tarik tersendiri bagi keberhasilan penyebaran agama Islam di Nusantara. Pengaruh tasawuf pada agama Islam. Secara historis dan teologis, tasawuf mengawal dan memandu perjalanan hidup umat agar selamat dunia dan akhirat. Wayang. Wayang adalah boneka tiruan orang yang terbuat dari pahatan kulit atau kayu dan sebagainya, yang dapat dimanfaatkan untuk memerankan tokoh dalam pertunjukan drama tradisional, misalnya Bali, Jawa, Sunda, dan sebagainya. Pengaruh wayang. Wayang digunakan untuk kepentingan dakwah oleh para wali. Wayang menjadikan pesan-pesan Islam lebih mudah diterima masyarakat. Pengertian tradisi. Tradisi merupakan sebuah bentuk perbuatan turun-temurun yang dilakukan secara berulang dengan cara yang sama dan cenderung terjadi secara tidak sadar. Tradisi Suran. Suran adalah tradisi yang dilaksanakan pada malam tanggal 1 Suro atau Muharram. Tradisi Suran merupakan tradisi warisan yang selalu dilaksanakan setiap tahun. Tujuan dari pelaksanaan ritual atau upacara ini adalah untuk meminta keselamatan serta ilham dari Yang Maha Kuasa. Kemudian ada pengaruh tradisi. Tradisi Islam yang tampak memengaruhi budaya lokal dapat dilihat dari seni arsitektur, seni uara, seni ukir dan batik, seni-seni tradisional Nusantara, dan kesusastraan. Sekian ini video penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum